Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 5, pada kesempatan kali ini Ustaz akan menyampaikan materi Asmaul Husna, yaitu yang kedua adalah Al-Mumit. Apa yang kedua ini? Yang kedua adalah Al-Mumit. Nah, ini Al-Muhyi Al-Mumit. Nah, ini untuk penugasan di sini ya. Ini begitu kalian klik nanti akan masuk ke halaman penugasan. Cuma kalau belum ada instruksi jangan dikerjakan. Ya seperti itu. Baik, saya mulai Al-Mumit. Nah, Al-Mumit Maha mematikan. Artinya Asmaul Husna yang bernama Al-Mumit itu artinya Allah Maha mematikan. Pengertian Al-Mumit. Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Mumit yang artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mematikan. Bukti nyata bahwa Allah itu bersifat Al-Mumit yaitu semua makhluk hidup akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Ankabut ayat 67. Ya, tadi kullu nafsin dha'iqatul maut artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami, Allah maksudnya, kamu dikembalikan. Manusia, hewan, tumbuhan, semuanya pasti akan mengalami yang namanya adalah kematian. Tuh. Bukti nyata bahwa Allah itu Maha mematikan, yaitu adalah semua makhluk hidup pasti akan mati. Siapa yang mematikan? Yaitu Allah. Dan setiap yang bernyawa itu mati, kematian itu tidak bisa diajukan maupun diundur, walaupun sesaat, walaupun sedetik, walaupun sesaat. Dikatakan dalam Al-Quran itu potongan ayatnya adalah la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Artinya bahwa ajal manusia itu tidak bisa dimajukan. Ajal jam 10 dimajukan jam 9, malaikat Israel datang jam 10 tidak bisa. Begitu juga ajal jam 10, nanti sore saja Israel tidak bisa. Ajal jam 10 ya jam 10. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Selanjutnya ini firman Allah dalam Al-Qur'an. Dalil bukti nyata bahwa Allah itu Maha mematikan adalah walladzi yuhyi wa yumit. Fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dialah Allah maksudnya yang menghidupkan dan mematikan. Kata kuncinya nih, Ustadz garis bawah ya. Ustadz tebal ini. Jadi nanti jika kalian menjumpai firman Allah yang lain dalam surat yang lain, kemudian ada kata kunci tersebut, berarti dalil tersebut menunjukkan Allah Maha Mumit, Allah Maha mematikan. Maka apabila dia menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya kun, maka jadi. Jadi begitu. Orang menghendaki sesuatu, cukup Allah berfirman kun, maka jadilah sesuatu itu. Ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ghafir ayat 68. Nah, selanjutnya bukti. Tadi sudah kita tekankan kembali bukti nyata. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Mumit adalah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kesulitan di dalam mematikan hambanya. Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak cara untuk mengakhiri kehidupan makhluk, utamanya manusia di dunia ini. Seperti terjadinya musibah, bencana banjir, bandang yang menewaskan banyak korban jiwa. Saat ini terjadi di mana? Di Kalimantan itu ya. Dan gempa, tsunami yang memporak-porandakan suatu daerah, tanah longsor dan gunung meletus dan bencana-bencana itu semua banyak kematian di sana. Itu bukti nyata bahwa Allah tidak sulit, sangat gampang, sangat mudah dalam mematikan hambanya. Ya, tentu sesuai ajal yang telah ditentukan oleh Allah. Selanjutnya
Nah, ini serta sekian banyak alat dan cara yang mengakhiri kehidupan manusia, yang mengakhiri kehidupan makhluk di dunia ini. Tidak satupun makhluk yang bisa lari dari kematian. Artinya, secanggih apapun teknologi untuk menghindari yang namanya kematian itu, manusia tidak akan mampu untuk itu. Semuanya pasti akan berakhir sesuai dengan ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dalam Al-Qur'an Allah sudah berfirman bahwa ajal manusia itu tidak bisa dimajukan, juga tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat. Sesaat itu lebih cepat daripada 1 detik. Bahasanya Al-Quran sesaat. Tidak bisa. Selanjutnya, yang terakhir ini, hikmah. Manfaat di dalam yang kita peroleh di dalam kita beriman dengan kita percaya bahwa Allah itu maha mematikan, diantaranya yaitu mampu mengekang hawa nafsu supaya tidak melanggar larangan-larangan Allah. Dengan kita mengingat kematian itu merupakan sebuah vitamin menurut Ustadz. Saya gambarkan kematian, kalian bayangkan kematian, kemudian berbaring sendiri di liang kubur. Nah, itu Ustadz gambarkan sebagaimana vitamin. Vitamin bagi manusia agar tidak melanggar larangan-larangan Allah. Suatu vitamin bagi manusia untuk membangkitkan gairah, untuk membangkitkan semangat di dalam beribadah kepada Allah. Manusia di dalamnya punya hati. Keimanan itu letaknya di dalam hati. Keimanan itu sendiri ya bisa kadang naik, kadang turun, kadang malas, kadang semangat. Untuk memupuk itu semua, untuk menambah semangat itu semua, maka diperlukan yang namanya vitamin. Vitaminnya apa? Yaitu mengingat kematian, membayangkan berbaring di liang lahat. Dengan itu, insya Allah akan menumbuhkan gairah kita, menumbuhkan semangat kita dalam beribadah kepadanya. Misalkan ada mau itu, ada pengajian, semuanya itu tujuannya untuk menyemangati umat Islam agar rajin beribadah, agar lebih giat beribadah, agar tambah meningkatkan kualitas ibadahnya. Mau itu pengajian yang paling mujarab yaitu mengajak manusia untuk membayangkan yang namanya kematian. Itu jurus yang paling jurus yang paling ampuh. Saya gambarkan tadi vitamin manusia, vitamin keimanan manusia. Yang kedua, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini masih gandeng tentunya dengan kita senantiasa mengingat kematian. Tentu apa yang kita perbuat itu yang diperintah oleh Allah, dan yang kita jauhi apa-apa yang dilarangnya. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, dalam arti tidak egois. Selanjutnya, memperbanyak amal kebaikan yang dilandasi dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Selanjutnya, selalu mengingat kematian. Senantiasa mengingat kematian. Bahwa kematian itu nyata. Tinggal kita kapan gitu saja, kan seperti itu. Nah, dengan kita selalu senantiasa mengingat kematian, akan menumbuhkan gairah dan menumbuhkan semangat kita di dalam beribadah kepadanya, di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Yang terakhir, hikmah atau manfaat dengan kita beriman kepada Allah Maha Mematikan, yaitu memantapkan niat untuk menjadikan kehidupan ini sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah bahwa Allah tidak
telah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah. Tuh. Selanjutnya, ini Ustaz gabung dengan Asmaul Husna yang ketiga karena masih berhubungan, yaitu Al-Ba'is. Al-Ba'is artinya Allah Maha membangkitkan. Setelah Allah Maha mematikan, Allah juga Maha membangkitkan. Nah, bukti nyata bahwa Allah Maha membangkitkan yaitu kelak di hari kiamat nanti semua manusia yang telah mati akan dibangkitkan kembali oleh Allah yang namanya Yaumul Pas. Dan juga bukti nyata bahwa Allah Maha membangkitkan. Coba kamu lihat, mungkin rumput di lapangan sepak bola dekat rumahmu atau rumput di mana, pasti waktu kemarau kering mati berwarna kuning. Nah, kemudian ada hujan sehari 2 hari, besoknya kecil-kecil tumbuh hijau-hijau. Dari mana kita tidak nanam benih? Kok bisa apa itu hidup kembali? Nah, itu bukti nyata bahwa Allah Maha membangkitkan. Tidak hanya manusia, tumbuhan, hewan, itu semua dibangkitkan oleh Allah. Itu bukti bahwa Allah itu benar-benar mampu membangkitkan apa yang telah Ia ciptakan. Selanjutnya, ini penjelasannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semangat dan kemauan, membangkitkan para rasul. Juga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dan menghidupkan segala yang telah mati. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia dari kubur, tadi sudah. Nah, itu ya. Selanjutnya ini firman Allah dalam Al-Qur'an merupakan dalil bahwa Allah itu Maha membangkitkan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Wa annas sa'ata atiyatun. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa hari kiamat itu datang. Pasti ada, pasti datang. Cuma manusia tidak diberitahu. Termasuk sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberitahu oleh Allah kapan hari kiamat itu datang. Dan sungguh Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Ini kata kuncinya, ya ba'asu. Wa annallaha ya ba'asu man fil kubur. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur, yaitu Yaumul Pas. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seluruh manusia pada hari kebangkitan kelak, yaitu Yaumul Pas. Dan juga hal ini merupakan bukti bahwa Allah itu Maha membangkitkan. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia dari dalam kubur. Tempat manusia beristirahat untuk sementara waktu. Jadi alam kubur itu tempat peristirahatan manusia yang sementara. Kematian adalah perpindahan dari rumah amal ke rumah kebahagiaan atau kesengsaraan. Kebahagiaan bagi orang yang beriman, kesengsaraan bagi orang yang berbuat maksiat dan tidak beriman kepada Allah. Kematian juga merupakan tidur panjang untuk sementara waktu. Suatu masa beristirahat dalam perjalanan manusia ke tempat aslinya, yaitu akhirat. Itu gambaran dari alam kubur seperti itu. Sama halnya dengan alam sebelum kita saat ini, yaitu sebelum kita saat ini ada di sini, ada di dunia ini, kita masuk ke dalam sebuah alam, yaitu namanya adalah alam kandungan. Itu juga alam. Yang pertama alam itu adalah alam barzah, di mana alam barzah, alam ruh, di mana ruh-ruh manusia itu ditempatkan di situ. Kemudian atas takdir Allah masuk satu fase, yaitu alam kandungan, yang mana hak aksesnya ya juga terbatas semua. Selanjutnya masuk ke dalam alam saat ini, alam dunia, seperti yang kita alami saat ini. Nanti juga kita akan beralih ke alam selanjutnya, yaitu alam kubur.
Sedangkan hari kebangkitan adalah saat manusia dibangunkan kembali dari tidur panjang sementara mereka, yaitu dibangkitkan dari kubur. Siapakah yang akan membangkitkan semua orang yang telah mati untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan selama di dunia? Siapa? Tentu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pembangkit. Selanjutnya, seorang hamba, seorang muslim, kita yang meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Ba'is harus selalu yakin dan sadar akan datangnya hari kebangkitan. Kesadaran atas keyakinan tersebut akan membangkitkan dalam dirinya semangat untuk memperbanyak bekal di hari esok. Jadi setelah kita tahu bahwa Allah Maha membangkitkan, gambaran-gambaran alam kubur seperti tadi di atas, tentu kita akan meneladaninya, yaitu dengan cara selalu mengingat kematian dan senantiasa memperbanyak bekal di kehidupan kelak, yaitu dengan beramal saleh. Di hari itu, setiap orang akan mempertanggungjawabkan amal-amalnya sendiri selama di dunia. Tidak ada orang yang mampu lari dari pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya selama di dunia. Terakhir, hikmah dan manfaat dengan kita beriman, dengan kita percaya bahwa Allah itu Maha membangkitkan. Yang pertama adalah menyadari bahwa orang yang hidup pasti akan mati. Semua ini pasti akan mati. Gampang atau bahasanya apa ya? Sering-sering kita menyadari bahwa orang itu pasti akan mati, bahwa kita nanti akan bahwa saya nanti akan mati. Dengan poin A ini tentu akan menambah gairah semangat kita dalam beribadah. Selanjutnya, beramal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Ini yang akan dirasakan setelah melakukan poin A. Dengan kita melakukan poin A, maka secara otomatis akan masuk ke dalam poin B. Maksudnya seperti itu. Selanjutnya, membangkitkan semangat hidup dan membantu orang lain menjadi lebih baik. Poin C ini juga merupakan buah hasil dari kita melakukan poin A. Dengan kita seringkali melakukan poin A ini, maka kita akan selanjutnya membangkitkan jiwa sehingga hidup dengan akidah yang benar, ilmu yang luas, dan semangat juang yang membara. Semangat juang di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Optimis, tidak putus asa. Kita nanti pasti akan mati. Jangan hanya ingah-ingah, jangan hanya berpikir. Lakukan, praktekkan. Apa? Jangan malah ingah-ingih. Bahasa saya ingah-ingih ya, putus asa itu ingah-ingih. Kayak piye. Hanya ngelamun saja. Kita harus optimis. Optimis untuk seperti itu. Yang terakhir, cepat bangkit dari kegagalan yang menimpa kita. Kalau tidak bangkit, kita akan terjerumus ke sini. Kalau sudah ke sini, ya tentu kita tidak akan bisa ini. Kita hanya kayak ngopi, aku sing ngene, kayak ngopi. Piye lah, itu merupakan sebuah kegagalan di situ. Nah, baik, seperti itu ya. Penekanan Ustadz, satu kata penekanan, yaitu, sadarilah, sering-sering menyadari diri bahwa saya nanti akan mati. Itu kata kuncinya dari situ. Karena hal ini merupakan suplemen, merupakan vitamin untuk hati kita agar tambah semangat, agar tambah giat di dalam beribadah. Dan juga dengan kita sering-sering menyadari bahwa saya nanti akan mati, tentu
hal ini menambah keimanan kita bersama. Menambah keimanan kita kepada Allah seperti itu. Ya, baik. Itu yang bisa Ustaz sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nanti dibaca sendiri. Karena yang Ustadz sampaikan ini hanya beberapa, hanya penekanan menurut Ustadz yang perlu Ustadz sampaikan. Selengkapnya kalian download dan baca sendiri. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.